Halo everyone, how are you today? Do you guys ready to eat kadal? Oke, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film berjudul The Resort tahun 2015. Film ini akan mengisahkan tempat wisata yang seperti Taman Safari Bogor bernama The Resort. Di sana menawarkan kesempatan kepada para tamunya untuk membunuh gerombolan zombie yang berhasil ditahan di pulau tersebut. Jadi kalian bisa tuh latihan simulasi PUBG atau FF buat nembakin para zombie di sana. Namun apa yang terjadi jika kekacauan datang di tempat tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja ke filmnya. Awal film, kita akan diperlihatkan seorang reporter yang mendatangi ke sebuah lokasi di resort, di mana di lokasi resort itu sepertinya sedang terjadi kekacauan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu sebelumnya tempat di resort didirikan. Jadi pada masa itu telah terjadi perang antara umat manusia melawan zombie. Setelah umat manusia memenangkan perang melawan zombie yang menghabiskan kematian 2 miliar jiwa, kemudian zombie yang tersisa disimpan di sebuah pulau. Di tempat itu mereka diburu untuk olahraga menembak oleh para turis di fasilitas mewah yang disebut resort. Oke, lanjut dulu ke filmnya. Di sana, awak media sedang membicarakan tentang Brimstone Protocol atau ledakan darurat yang mampu menghabiskan satu pulau. Di mana Brimstone Protocol sudah diaktifkan karena adanya kekacauan di pulau resort. Lalu kita akan diputar sebelum kejadian itu, di mana kita diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Melanie Astari. Di sana, ia sedang mengobrol dengan pacarnya yang bernama Lewis. Mereka merencanakan pergi ke sebuah pulau yang bernama The Resort. Tujuan mereka ke sana untuk mengatasi masalah psikologis yang dialami Melanie. Singkat cerita, mereka pun sampai di dermaga. Dan di sana kita akan diperlihatkan dua orang pria yang bernama Jack dan Alpi. Mereka berdua adalah seorang gamers. Di sana juga ada Sadie yang datang ke tempat itu. Dia datang ke tempat itu untuk mencari ketenangan karena pernikahannya yang gagal. Dan ada Archer, seorang veteran yang pendiam. Ketika Lewis dan Melanie yang sedang berbicara, mereka berdua melihat ada anak kecil yang sedang bermain boneka. Lalu si anak itu dibawa oleh ibunya. Kemudian datanglah pemandu untuk mengajak mereka pergi ke tempat pusat pulau resort. Mereka semua berlatih menembak dulu di tempat tersebut. Saat malam tiba, di sana ada acara menyambut para tamu, dan acara itu dihadiri oleh pemilik resort yang bernama Valerie Wilton. Di sana ia menjelaskan apa tujuan The Resort ini dibangun. Namun saat bersamaan, Archer melihat Sadie menyelinap ke ruang kendali. Di sana dia meretas mainframe The Resort sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak menentu dan kacau. Para insinyur pun yang melihat kekacauan dalam sistemnya membuat mereka merasa takut akan kehilangan pekerjaannya karena keamanan sistem yang ceroboh. Oke, mungkin di sini kalian akan langsung menebak bahwa kekacauan sudah pasti terjadi karena ulah si Sadie. Dan kemungkinan si Sadie mempunyai tujuan yang lain ia datang ke tempat itu. Di sana mereka secara kebetulan menjadi satu kelompok. Dan mereka dipandu oleh seorang pria yang bernama Nevins. Mereka pun pergi meninggalkan resort untuk berburu zombie. Saat para tamu sudah pergi, Valerie akhirnya mengetahui sistem keamanan error. Ia tidak mau tahu akan kejadian itu dan ia terus melanjutkan perjalanan para tamunya. Di sini pegawainya sudah nampak khawatir akan terjadi hal yang tidak-tidak. Namun karena ia takut dikeluarkan, dengan sementara ia menutup sistem itu dengan baik. Oke, balik lagi kepada para tamu. Di sini ada beberapa kelompok tur yang mana kelompok zombie pertama ditahan di tempatnya dan dengan sangat mudah para tamu bisa membunuh. Kelompok kedua berkeliaran dengan bebas dan para tamu membidik para zombie dari jarak yang aman. Lewis terus mendesak pacarnya agar ia menembak zombie tersebut, namun Melanie tidak tega menembak salah satu dari zombie itu. Lalu Archer mengejutkan yang lain dengan mencetak banyak tembakan cepat di kepala. Archer menjelaskan bahwa dia datang ke sini karena membunuh zombie adalah salah satu-satunya hal yang dikuasai. Setelah selesai dari itu, Nevins membawa mereka ke tempat yang aman, dan mereka berkemah untuk bermalam di sana. Sementara itu, ruang kendali sedang mengalami sistem keamanan yang semakin kacau dan tidak menemukan titik temu dari masalah sistem itu.
Setelah beberapa kali kegagalan sistem keamanan resort pun menjadi offline sehingga membuat para zombie dilepaskan dari kandangnya. Si zombie itu langsung membunuh para tamu dan staf di resort tersebut. Sementara di kantor kendali, mereka juga diserang oleh para zombie. Wilton berhasil melarikan diri ke kantornya dan menutup pintu. Scene berpindah pada kelompok Melanie. Ketika mereka tidak bisa tidur, Melanie dan Sadie membahas etika membunuh zombie untuk berolahraga. Dan Sadie mengatakan bahwa ia percaya olahraga itu mengarah pada penurunan hambatan untuk membahayakan kehidupan. Ya, intinya adanya olahraga menembak ini justru malah semakin membahayakan kehidupan manusia. Di sini, para tamu termasuk Melanie dan Sadie tidak menyadari apa yang telah terjadi sehingga mereka semua diserang oleh para zombie yang terlepas. Di sana terjadi tembak-menembak sehingga membuat Alpi tewas dalam perkelahian itu. Lalu Nepins memberitahu mereka bahwa telah terjadi kekacauan di ruang kendali sistem, sehingga seluruh pulau akan dibom dalam beberapa jam sebagai pengamanan. Dan satu-satunya harapan mereka adalah melarikan diri ke dermaga. Namun, mobil Nepin rusak sehingga Archer menuntun mereka dengan berjalan kaki menuju dermaga. Saat mereka melewati pos pemeriksaan keamanan, tiba-tiba datang segerombolan zombie, lalu Nepis digigit oleh zombie tersebut, sehingga Nepis pun terinfeksi virus zombie. Lalu Lewis menembak Nepins tepat di kepala, hal itu membuat Melanie marah. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju dermaga, Archer mengancam untuk meninggalkan Sadie, terkecuali dia mengungkapkan keterlibatannya dalam masalah kekacauan resort ini. Sadie pun mengaku bahwa dirinya sebagai anggota kelompok aktivis hak zombie dan mengatakan dia hanya menyalin dokumen dari kerangka utama resort. Tujuannya untuk membuktikan praktik resort yang berbahaya dan tidak etis. Oleh karena dugaan praktik itu, kemungkinan resort akan ditutup. Di sini saya juga curiga mungkin ada hal lain yang disembunyikan oleh pengelola resort ini. Sontak hal ini membuat mereka marah, namun Melanie yang peduli, dia berjanji kepada Sadie dia tidak akan meninggalkannya walaupun dia agak marah atas perbuatannya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di pemukiman, tiba-tiba di sana banyak sekali zombie yang datang ke tempat itu. Dan di sana juga mereka sedikit terjebak untuk mengambil langkah. Kemudian Archer, Lewis, dan Melanie pergi ke satu arah, sedangkan Jack dan Sadie pergi ke arah lain. Di sana, Sadie dan Jack menyelinap kabur dari tempat itu. Namun langkah mereka diketahui oleh para zombie sehingga mereka berdua dikejar. Sadie dan Jack kabur ke sebuah ruangan yang mana di sana ada zombie yang tertahan di tengah pintu. Ketika Sadie melewati pintu, Sadie digigit oleh zombie itu dan mengorbankan dirinya untuk memberi waktu Jack melarikan diri. Sebelum Sadie meninggal, dia memberinya bukti flash disk miliknya. Jack bergabung kembali dengan yang lain dan mereka pun memasuki wilayah keamanan resort. Namun saat di lorong, Jack digigit zombie yang datang dari atas. Archer yang melihat itu langsung membunuh Jack. Setelah berkeliaran di area keamanan, mereka menemukan di balik hal gila yang disembunyikan pengelola resort. Benar saja dugaan saya, ternyata pengelola resort telah menggunakan organisasi amal untuk memikat pengungsi ke pulau tersebut, di mana mereka akan diubah menjadi zombie untuk keuntungan pengelola resort. Di sini kita lihat kan si anak kecil yang sebelumnya pernah bertemu dengan Melanie dan sekarang si anak ini menjadi zombie. Oke, lanjut. Di sana mereka dikejar oleh para zombie yang ada di ruangan itu, sehingga mereka masuk ke sebuah ruangan. Saat Archer dan Melanie sedang menahan pintu, si gobloknya Lewis malah meninggalkan mereka. Kemudian Archer menyuruh Melanie melarikan diri ke dermaga dan tampaknya Archer mengorbankan dirinya sendiri. Di sana kita akan diperlihatkan bom pengamanan sedang dalam hitungan mundur. Sementara itu, Melanie yang sudah sampai di dekat ruang kontrol, Melanie bertemu Lewis, namun di sana Lewis terkena gigitan. Di sana Melanie akan membunuhnya, namun Melanie malah menyerahkan pistolnya pada si Lewis. Melanie kembali kabur dari ruangan itu. Dan ia bertemu dengan Wilton. Wilton mengajak Melanie keluar dari tempat itu lewat pintu darurat.
Di sana, Wilton berkata, kita hanya punya waktu 5 menit lagi sebelum bom diledakkan. Kita bisa selamat jika melewati pintu darurat. Namun di sana banyak sekali zombie yang diam di tempat itu. Agar kita bisa melewati itu, kita perlu pengalih perhatian. Tapi Melanie menuduhnya lebih buruk daripada zombie, karena ulahnya yang membuat para pengungsi yang diubah menjadi zombie demi keuntungan pribadinya. Wilton menjawab, gue seorang pengusaha, woi. Dalam berbisnis itu kejam, bro. Bodoh amat yang di bawah mau kelaparan, mau kesakitan karena gak ada biaya buat berobat, bodoh amat dengan semuanya. Yang penting pejabat makan puas tidur nyenyak ajik. Kok jadi kesini kesel tuh dah sama pemerintah sekarang? Lanjut. Di sana Melanie dan Wilton sempat berebut pistol sehingga membuat para zombie melihat mereka berdua. Akhirnya para zombie menyerang Wilton dan Melanie berhasil selamat dari serangan zombie tersebut. Dan disinilah kita akan diperlihatkan Melanie yang dikejar semua zombie di sana. Kemudian Melanie meloncat ke laut saat pengeboman dimulai. Melanie pun diselamatkan oleh para tim penyelamat. Setelah diselamatkan, Melanie pun mengungkapkan sejauh mana kejahatan pengelola resort. Di akhir film kita diperlihatkan si Archer yang ternyata selamat dari penyerangan zombie. Dan di sana dia sedang menyaksikan penjelasan Melanie di dalam siaran TV. Melanie mengatakan bahwa dalam memenangkan perang, orang menjadi kehilangan kemanusiaannya. Setelah Melanie memperingatkan tentang perang zombie baru, program berita tersebut beralih ke siaran langsung di mana para zombie menyerang orang-orang di pantai. Dan film ini pun